Dear listener, pelaksana tugas atau PLT Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Muhadjir Effendi mengatakan PSSI telah menyampaikan beberapa persyaratan ke FIFA agar tim nasional Timnas Israel dapat tetap berlaga di Piala Dunia U20 di Indonesia. Namun, persyaratan tersebut dimentahkan oleh FIFA. Saat Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 27 Maret 2023, Muhadjir enggan membeberkan persyaratan apa saja yang dimaksud. Namun ia menjelaskan, persyaratan ini dibuat berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Konstitusi tersebut menyampaikan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karenanya ia menekankan seharusnya FIFA dapat memahami landasan konstitusi Indonesia tersebut. Namun batalnya drawing oleh FIFA menimbulkan tanda tanya besar. Apakah Piala Dunia U20 di Indonesia juga akan dibatalkan? Nah, untuk membahasnya saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis senior kami, Bang Nuim Hayat, langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia, selamat siang waktu Melbourne, Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Melbourne, selamat pagi waktu Jakarta, Iswahyudi. Siap, selamat berpuasa juga Bang Nuim. Bang Nuim, sama-sama. Di tanah air saat ini sedang ramai karena FIFA membatalkan drawing U20 yang seharusnya dilaksanakan di Pulau Bali di hari Minggu kemarin. Seperti apa Bang Nuim melihat pembatalan dari drawing tersebut untuk persepak bolaan Indonesia sendiri, Bang Nuim? Iswahyudi, maaf ya, ini barangkali lebih menggemparkan dari pembatalan drawing itu. Karena baru beredar kira-kira setengah jam yang lalu saya lihat di televisi Australia, kabarnya FIFA telah membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah kompetisi Piala Dunia U20. Ini katanya diberikan kepada Peru. Yang saya ketahui yang paling sebenarnya berhasrat untuk menjadi penyelenggara adalah Argentina. Betul. Tapi kabarnya diberikan kepada Peru. Apakah benar bahwa FIFA telah membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah karena persoalan tim nasional Israel? Itu saya belum mendapatkan kepastian, tapi saya telah melihat beredar beberapa laporan baru kira-kira setengah jam yang lalu di Australia yang mengatakan bahwa Indonesia tidak akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia untuk tim U20, ya di bawah usia 20 tahun. Betul Bang Nuim. Dalam konteks bahwa Indonesia katanya dibatalkan untuk penyelenggaraan U20, memang sudah juga di tanah air sendiri sudah bergulir sejak kemarin. Ada jurnalis senior yang mengatakan bahwa informasi tersebut dia dapatkan dari sumber yang bisa dipercaya bahwa Indonesia telah dibatalkan. Namun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah bahwa apakah betul hal itu telah dilakukan oleh FIFA, karena PSSI sendiri, ketua PSSI sendiri saat ini sedang menuju Swiss untuk melakukan kunjungan ke ke FIFA untuk mencari tahu seperti apa dan mungkin memperjelas status penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia atau seperti apa perjalanannya. Nah, pertanyaannya adalah ini kan semua ini bergulir, ketidakpastian ini bergulir karena ada beberapa orang atau ada beberapa kelompok di tanah air yang sepertinya tidak menghendaki timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20. Bang Nuim melihatnya seperti apa, Bang? Ya, memang ini karena persoalan kalau kita melihat ada inkonsistensi sebenarnya dalam sikap FIFA sendiri. Karena di masa lalu, misalnya itu ada FIFA bisa mengambil keputusan yang misalnya mewajibkan Rusia, dalam hal ini Rusia. Kita tahu kan Piala Dunia Rusia itu karena dianggap melakukan banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka tidak boleh lagi atlet-atlet Rusia seperti dalam Olimpiade, ya IOC, ya International Olympic Committee atau Komite Olimpiade Internasional tidak membolehkan atlet Rusia untuk bertanding atas nama Rusia, tidak boleh menggunakan lagu kebangsaan Rusia, tidak boleh memakai emblem Rusia dan lain sebagainya, tapi lebih sebagai warga negara biasa saja tanpa mengikut sertakan nama Rusia. Nah, maksudnya
sesuatu tim boleh dikucilkan kalau sekiranya itu menyangkut hak asasi manusia. Sebagai contoh, pernah Afrika Selatan dikarenakan apartheid, ya, apartheid yang sangat kejam waktu itu yang menjadikan penduduk bumi putra sebagai manusia kelas 2, kelas 3 di sana, maka Afrika Selatan itu dikucilkan baik oleh IOC, Komite Olimpiade Internasional, maupun oleh FIFA dan lain sebagainya, karena katanya persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Adapun mengenai Israel, mereka mengatakan sekarang ini bahwa yang dilakukan oleh Indonesia adalah mencampur adukkan politik dan agama untuk katanya menendang Israel dari kompetisi atau dari kejuaraan dunia. Ini yang jadi masalah sekarang ini. Padahal banyak yang mengatakan, misalnya ada koran Israel, Haaretz sendiri mengatakan di Amerika juga sudah banyak sekarang ini orang-orang yang mengatakan bahwa perlakuan Israel terhadap Palestina itu memang tidak wajar, itu terlalu keterlaluan karena rumah mereka misalnya dirubuhkan atau diambil alih dan sebagainya. Ini hal-hal yang terjadi bahkan di wilayah-wilayah yang sedianya telah disediakan untuk nantinya menjadi wilayah Palestina apabila memang benar Palestina telah mendapatkan atau menjadi sebuah negara. Nah, ini aneh sekali karena Israel ini tidak mau dianggap oleh banyak orang sebagai pelanggar hak asasi manusia. Seperti dikatakan tadi, Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan dilawan. Nah, oleh pihak Israel dikatakan tidak bisa dikatakan demikian karena Israel masih terus akan melakukan perundingan dengan Palestina. Jadi keadaannya ini ruwet sekali dan Israel sangat bijak dalam hal ini, sangat licik lah, sangat pintar dalam menggoreng persoalan ini sehingga dia tidak bisa dikucilkan. Jadi kalau Indonesia nanti mengucilkan Israel, maka Indonesia dianggap telah melanggar undang-undang atau anggaran dasar dari FIFA sendiri, dan Indonesia bisa terancam terkena semacam sensor lah dari pihak FIFA. Nah, Bang Nuim, sebagai tuan rumah, memang kadang-kadang ya seperti kita pahami juga ketika kemarin Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia, ada desakan untuk memban Iran pada saat itu karena dianggap mendukung Rusia di perseteruannya dengan Ukraina. Nah, tuan rumah sendiri sebenarnya punya standing point kan ketika dia mengajukan diri sebagai tuan rumah dari sebuah perhelatan olahraga, dia menyadari betul bahwa siapa yang akan diterima dan tidak diterima di negaranya itu harusnya sudah punya landasan tersendiri. Nah, apakah hal ini memang sudah pernah terjadi dan biasanya akan melakukan apa untuk bisa membuat perhelatan ini tetap berlangsung, Bang Nuim? Waktu menerima, waktu memohon. Betul. Waktu memohonkan itu bukan satu negara, banyak negara yang ingin menjadi tuan rumah. Betul. Nah, ketika memohon itu ada janji. Di situ ada kesepakatan, ada janji, ada ikrar bahwa akan mematuhi segala anggaran dasar yang berlaku di dalam FIFA. Di dalam FIFA anggaran dasar itu adalah tidak mencampurkan politik dengan olahraga. Jadi Indonesia ketika mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah niscaya telah memberikan janji itu. Dan sekarang seakan-akan janji itu mau diingkari. Ini yang membuat FIFA dalam keadaan yang sulit juga, dan FIFA terpaksa. Kalau sekarang dia bisa mengatakan, oke, Indonesia tidak usah menyelenggarakan pertandingan yang diikuti oleh Israel karena persoalan Mukaddimah Undang-Undang Dasar 45, mungkin bisa katakanlah di Singapura. Kalau Malaysia juga barangkali tidak mau ya, katakanlah di Singapura begitu. Tapi kalau itu dilakukan, maka ini akan menjadi presiden, ini akan menjadi teladan nanti. Nah, itu Iran bisa, dan ini macam-macam negara lain bisa juga terkena semua ini. Jadi ini persoalannya pelik sekali. Jadi secara kalau bisa diikhtisarkan, ini adalah bahwa mereka mengatakan jangan campur adukan agama, politik, dan olahraga. Itu harus katanya dipisahkan. Nah, pernah sebenarnya turnamen Piala Dunia dipindahkan dari Brazil ke Meksiko tahun 1968. Tapi itu atas permintaan Brazil.
Karena Brazil pada saat-saat terakhir boleh dikatakan mengaku tidak sanggup atau belum siap untuk menjadi penyelenggara, maka turnamen itu dipindahkan ke Meksiko. Tapi itu atas permintaan tuan rumah. Jadi bukan menyangkut hal-hal yang melanggar anggaran dasar dari FIFA sendiri. Ini yang sangat menyulitkan. Jadi saya berpikir sekiranya pun Erick Thohir sebagai ketua PSSI yang baru pergi ke Swiss, apakah mungkin dia bisa melakukan lobby? Karena itu berarti nanti FIFA akan melakukan sesuatu yang di masa depan akan bisa dikutip oleh negara lain yang berkeberatan dengan suatu peserta misalnya untuk mengatakan bahwa Indonesia bisa diberikan dispensasi, kenapa kami tidak bisa? Ini berbahaya katanya. Ini yang lalu jarum, lalu kelindang kata orang kita. Ini yang barangkali dikhawatirkan oleh FIFA. Nah, dalam konteks penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini kan Indonesia yang mengajukan diri, bukan FIFA yang memilih Indonesia. Nah, berarti memang akhirnya ada kewajiban dari mereka yang mengajukan diri sebagai penyelenggara untuk menjamin para peserta dari perhelatan ini. Itu kan sebuah konsekuensi logis yang memang akhirnya harus dilakukan atau dimintakan pertanggungjawabannya oleh penyelenggara atau FIFA sendiri sebagai negara yang menawarkan diri sebagai tuan rumah. Nah, tapi di saat ini memang suasana yang ya bisa dibilang agak ujuk-ujuk muncul karena sebenarnya atlet-atlet Israel untuk bertarung atau main di Indonesia itu bukan yang pertama kali terjadi. Ada beberapa kali sebelumnya dan beberapa kali perhelatan pun sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan. Kenapa pada saat ini ketika Piala Dunia yang memang akan diikuti oleh Israel tiba-tiba beberapa negara atau beberapa kota atau provinsi itu tiba-tiba menolak dari keberadaan atau kehadiran para atlet dari Israel sendiri. Kalau Bang Nuim melihatnya memang seharusnya memang FIFA itu ketika tidak ada jaminan dari tuan rumah, dia bisa kemudian memindahkan perhelatan tersebut ke negara lain, Bang Nuim. Ya bisa, tapi kan sudah ada jaminan. Saya yakin sudah ada jaminan menerima seluruh anggaran dasar. Seluruh anggaran dasar FIFA itu PSSI kan pernah bermasalah juga karena ditegarai pemerintah ikut campur dalam persoalan PSSI. Di Irak juga pernah waktu itu pemerintah ditegarai katanya ikut mencampuri sehingga terjadi skorsing terhadap Irak. Pemerintah tidak boleh mengikut campuri karena ini murni adalah olahraga. Mereka selalu mengatakan itu dan mereka hanya akan mempertimbangkan kalau seperti Rusia, Afrika Selatan kalau menyangkut hak asasi manusia. Ada misalnya kepastian bahwa hak asasi manusia telah dilanggar dengan semena-mena dan tanpa bertanggung jawab dan lain sebagainya. Itu bisa mereka bertindak. Tapi kalau soal politik tidak mungkin FIFA berani karena sekali dia melakukan hal itu, maka ini terus-terusan akan menjadi pegangan negara-negara lain yang tidak sudi dengan misalnya sesuatu tim karena alasan ini atau alasan itu. Jadi itu berbahaya sekali. Makanya FIFA dalam hal ini sangat keras. Saya pikir seperti yang dikatakan, selama ini memang ada gerakan-gerakan anti-Israel ya di banyak negara yang disebutkan dengan boykot, kemudian pencabutan kembali atau pembatalan investasi dan soal-soal lain yang betul-betul dimaksudkan untuk menghukum Israel. Jadi boykot, pencabutan investasi dan sanksi harus dikenakan terhadap Israel. Tapi itu berlaku secara tidak resmi di kalangan aktivis-aktivis atau LSM di berbagai penjuru dunia, termasuk di Inggris, bahkan ada di negara-negara lain di Eropa, tapi tidak diterima secara keseluruhan. Karena bagaimanapun Israel, seperti pernah kita katakan, yang pernah menerima lebih dari 50 resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tanpa melaksanakannya, toh tetap menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, toh masih tetap diakui kedaulatannya, toh masih didukung begitu gigih dan lain sebagainya. Karena Israel memang pintar dalam hal ini. Kalau mau dikatakan licik boleh, dikatakan pintar boleh. Israel selalu mengatakan, apabila ada kritikan terhadap Israel, itu langsung dikatakan ini kritikan terhadap umat Yahudi. Dan ini adalah antisemit.
Ini yang dipegang nih. Antisemit ini, ini luar biasa. Mereka pinter. Itu kamu antisemit. Tidak peduli kalau agama lain tidak bisa seperti Israel. Jadi Israel ini memang luar biasa pintarnya dan tampaknya umat manusia tersandra. Padahal semua mengetahui perlakuan Israel terhadap Palestina yang menjadi dasar dari tentangan oleh sementara kalangan di Indonesia terhadap keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia di Indonesia U20 itu, ya ini karena persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi itu pandangan subjektif dikatakan, bukan pandangan objektif karena tidak dirangkul oleh negara-negara lain yang berpandangan sangat sama. Beda dengan misalnya Afrika Selatan waktu itu, yang betul-betul dikucilkan di bidang olahraga, dikucilkan sama sekali. Ada negara-negara yang berani menerima, tapi mendapat demonstrasi besar-besaran dan lain sebagainya. Tetapi secara keseluruhan waktu itu Afrika Selatan dikucilkan karena persoalan hak asasi manusia. Ini yang berat sekali. Bagaimana kita bisa merekonsiliasi antara mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa, makanya penjajahan harus dihapuskan, dengan kemudian kita menerima tim nasional Israel yang diakui oleh banyak orang di Indonesia telah melakukan pelanggaran, kekejaman, kezaliman terhadap bangsa Palestina. Baru-baru ini saja kan seorang Menteri Keuangan Israel ketika berada di Paris lalu mengatakan betul Palestina itu bukan bangsa. Nggak ada itu bangsa Palestina. Enak saja dia mengatakan hal itu. Ya memang terjadi kegemparan, tapi ya sampai di situ saja. Tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada ganjarannya, tidak ada hukumnya terhadap Israel dalam hal ini. Pasca pergerakan atau gerakan menolak Israel ini kan kemungkinan Indonesia akan kena ban. Misalkan ini tidak terselesaikan. Nah, apakah ini juga akan berdampak ke olahraga lain? Kita akan bahasnya Bang Nuim, dan MJ Listener kita akan kembali untuk berdialog, namun kita akan dengarkan sejumlah informasi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di MJ Radio Network, More Than Just News. MJ Listener masih di Morning Session with Nuim Hayat dalam Morning Traffic. MJ Listener, MJ Radio Network More Than Just News masih tersambung dengan jurnalis senior kami di Melbourne, Australia, Bang Nuim Hayat. Bang Nuim, saat ini kan bisa dibilang memang polemik penolakan terhadap Israel untuk timnas Israel untuk berlaga di turnamen U20 Piala Dunia U20 ini bisa dibilang pro kontra. Ada yang masih menyebutnya bahwa sebenarnya ini jangan dikaitkan antara olahraga dan politik. Dan kemudian juga imbas dari apa yang dilakukan atau apa yang beberapa organisasi masyarakat atau ada beberapa kepala daerah yang kemudian menolak ini bisa berbuntut panjang. Dan berbuntut panjangnya tidak hanya dalam olahraga sepak bola namun ke olahraga lain. Bang Nuim, apakah memang kalau misalkan terkait penolakan atau segala sesuatu terkait ini bisa kemudian berkembang ke olahraga lain, Bang Nuim? Jelas. Kan pertama kali kita menarik diri dari suatu pesta olahraga dunia yaitu Olimpiade tahun 1964. Karena kita tidak setuju waktu itu, kita anti dekolim dan lain sebagainya, dan kita Indonesia berasa tidak pantas. Kalau dengan sikap anti dekolimnya itu Indonesia juga ikut dalam Olimpiade, karena Olimpiade itu dianggap waktu itu sebenarnya berada di tangan kaum neokolim, neokolonialisme, imperialisme dan lain sebagainya. Makanya Presiden Soekarno menginstruksikan supaya Indonesia tidak ikut dalam Olimpiade itu, karena kita juga telah menyelenggarakan kemudian kita menyelenggarakan Ganevo, Games of the New Emerging Forces. Jadi semua ini sebenarnya punya tali tebali dengan apa yang terjadi sekarang. Tetapi kalau saya baca laporan-laporan tentang persoalan U20 ini, mereka mengatakan, banyak pengamat yang mengatakan Bali saja tidak setuju. Nah ini yang jadi masalah. Bali itu mayoritas umat Hindu, bukan umat Muslim. Bali saja tidak setuju. Lalu ada yang mengatakan, kasihan, karena Indonesia ini sangat tergila-gila kepada sepak bola. Padahal Indonesia belum pernah, ini kata mereka ya, belum pernah memenangkan sesuatu kejuaraan
kejuaraan apapun di dalam persepak bolaan internasional, begitu kira-kira. Dan begitu kepinginnya Indonesia untuk menjadi penyelenggara, bukan saja karena Indonesia ingin menjadi penyelenggara ANSES, tetapi Indonesia barangkali menganggap ada kesempatan untuk bisa meraih suatu kemenangan yang pertama kali barangkali bisa terjadi di dalam persepak bolaan. Karena ya seperti dikatakan oleh pengamat luar negeri tentang Indonesia, ini negara yang paling, kata ini bangsa yang paling gila sepak bola. Padahal kadang-kadang yang bertanding itu tidak ada sangkut pautnya dengan Indonesia, tapi mereka bersedia untuk menyaksikannya. Tetapi Indonesia tidak pernah memenangkan sesuatu kejuaraan pun. Dan mungkin ketika Indonesia mengajukan permohonan untuk menjadi penyelenggara, menjadi tuan rumah dari turnamen Piala Dunia ini, mungkin harapannya itu ialah bahwa kalau bermain di kandang sendiri, mungkin Indonesia bisa lebih berprestasi. Tetapi itu yang dikatakan. Bahkan Bali pun menolak. Bali pun ini yang juga jadi pegangan orang. Ya pantas kalau begitu mereka memang mencampur adukan bukan hanya agama dengan sepak bola, tetapi juga politik dengan sepak bola. Nah, ini menariknya Bang. Memang Bali adalah sebuah lokasi atau wilayah yang bisa dibilang cukup jadi parameter seberapa kita bisa plural, bisa majemuk. Tapi komentar dari Kedutaan Besar atau Dubes Palestina sendiri yang menyebut bahwa tidak ada masalah sebenarnya Israel bermain dalam perhelatan U20 di Indonesia, itu kan sebenarnya mereka yang sebenarnya berseteru kemudian memberikan solusi bahwa tidak ada hard feeling, bisa dibilang kayak gitu, kalau misalkan Indonesia tetap menerima Israel atau perwakilan dari atlet Israel untuk bermain di Piala Dunia U20. Bang Nuim melihatnya seperti apa, Bang? Iya, Palestina tidak punya mukaddimah. Dalam undang-undang dasarnya yang menyebutkan sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan. Saya rasa tidak ada di dalam undang-undang dasar Palestina. Jadi mereka bisa saja untuk menunjukkan kepada umat manusia bahwa kami tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Tetapi ini anak-anak di bawah umur 20 tahun, dianggap begitulah kira-kira. Mungkin ini masa depan Israel dan ini dan sebagainya. Oleh sebab itu kami ingin menunjukkan kelapangan dada kami. Kalau mereka diperbolehkan ikut, kami tidak berkeberatan. Tapi barangkali Palestina menyadari ini akan sulit untuk bisa digolkan kalau mau dikatakan seperti itu. Karena begitu hebatnya perasaan anti-Israel di Indonesia disebabkan oleh perlakuannya, oleh kezalimannya, bukan karena apa-apa. Oleh kezaliman dan perlakuannya terhadap bangsa Palestina. Bukan saja bangsa Palestina yang beragama Islam, tapi juga bangsa Palestina yang beragama Kristen. Banyak di Palestina itu ada dulu gerakan-gerakan untuk memerdekakan Palestina itu dipimpin oleh orang-orang yang bukan Muslim, orang-orang yang beragama Kristen, agama Katolik dan lain sebagainya. Jadi Palestina mengatakan hal yang demikian, terutama setelah mereka juga ketika duta besarnya bertemu dengan Presiden Jokowi dan lain sebagainya, yaitu untuk menunjukkan kelapangan dada mereka. Tapi saya pikir dalam hati kecil mereka juga menyadari ini tidak akan mungkin terjadi karena biar bagaimanapun akan banyak golongan atau kalangan di Indonesia yang tidak akan menyetujui keikutsertaan Israel di dalam turnamen ini. Meskipun ini barangkali agak mengejutkan juga ya. Pernah ada pemain PSSI, kalau saya tidak salah dari Surabaya, yang sebenarnya keturunan Yahudi. Namanya saya lupa, tapi ada, tapi dia warga negara Indonesia. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Jadi inilah, kalau Palestina mengatakan, oh kami tidak berhalang, kami tidak sama sekali tidak menolak, kami tidak berkeberatan dan lain sebagainya. Yaitu karena barangkali untuk Palestina ini tidak barangkali disebutkan di dalam undang-undang dasarnya, di kita ada mukaddimahnya. Sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan harus dihapuskan. Tidak sesuai dengan hati nurani manusia dan sebagainya. Nah, Bang Dwi, mereka yang kontra dengan kedatangan dari atlet Israel di Piala Dunia U20 nanti, itu menyebutkan bahwa Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik. Nah, apakah dalam sebuah perhelatan olahraga memang tamu yang tidak memiliki hubungan diplomatik itu bisa melakukan pelarangan atau menolak mereka datang, Bang Nuim? Tapi susah. Nah, saya ingatkan,
Asian Games tahun 1990 di Beijing. Waktu itu hubungan diplomatik Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok dibekukan, tidak ada hubungan diplomatik. Sehingga saya ketika harus bertugas ke Tiongkok, itu terpaksa visa tidak dicap di paspor saya, karena paspor saya paspor Indonesia sampai sekarang. Maka saya diberikan secari kertas. Ya, di situ ada visa untuk bisa masuk ke Beijing. Jadi, tapi Indonesia ikut bertarung, Indonesia ikut bertanding di Beijing. Walaupun tidak ada hubungan diplomatik, jadi itu dipisahkan. Olahraga tidak dicampurkan dengan politik. Hubungan diplomatik itu dianggap sebagai politik, sedangkan olahraga itu independen di luar politik. Saya ingat betul itu tahun 1990. Jadi kalau yang Iswahyudi katakan tadi mungkin karena tidak punya hubungan diplomatik, jangan salah Iswahyudi. Kalau kita lihat ke belakang lagi di zaman lalu, terutama di zaman Orde Baru, kita juga mengirimkan sebenarnya tentara kita, paling tidak pilot-pilot kita kabarnya untuk berlatih di Israel. Nah, Bang Nuim, ada mereka yang bisa dibilang tetap berkeinginan untuk pergelaran atau perhelatan Piala Dunia U20 berlangsung di Indonesia, mengatakan bahwa ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk bisa juga menciptakan atau mengambil kesempatan untuk melakukan proses perdamaian antara Israel dan Palestina ketika mereka ada di sini, dan kita kemudian bisa mendorong misi-misi perdamaian itu berlangsung. Apakah itu sangat mungkin dilakukan, Bang Nuim? Bisa saja, tapi juga kita kan adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mungkin kita harus bersuara lebih keras di Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika nanti ada perdebatan mengenai masalah Palestina. Dan kita sebagai negara dengan jumlah umat Islam yang terbesar di dunia, dan bahwa sekarang ini tempat suci ketiga, yaitu Masjidil Aqsa atau disebutkan Al-Quds dalam bahasa Arab, yaitu Yerusalem, itu di situ kan ada tempat suci ketiga umat Islam yang ya sering boleh dikatakan menurut banyak laporan telah dilanggar kesuciannya oleh tentara Israel, oleh orang-orang Israel haluan kanan yang sangat radikal dan lain sebagainya. Itu tentunya menyakiti hati umat Islam dimanapun mereka berada. Tetapi dalam hal ini seperti saya katakan tadi, masalahnya bagi FIFA tidak boleh mencampur adukan agama dan politik dengan olahraga. Olahraga itu hanya harus murni ketika ada pelanggaran hak asasi manusia yang diakui oleh internasional, seperti saya katakan tadi, yang pernah dilakukan oleh Afrika Selatan ketika masih apartheid, yang kemudian dilakukan oleh Rusia, itu menjadi pertimbangan pokok untuk mengatakan tidak boleh ikut bertanding atas nama negara yang dianggap dengan secara resmi melakukan pelanggaran semena-mena terhadap hak asasi manusia. Nah, Bang Nuim, yang menarik adalah bila Indonesia tetap bersiteguh untuk menjalankan amanah dari pembukaan Undang-Undang 45, yaitu tidak atau tetap agak bernegosiasi untuk tidak menerima atlet dari Israel untuk bertanding di U20. Kemungkinan kita akan mendapatkan hal-hal yang ya bisa jadi hukuman karena ketidakkonsistensian kita di komitmen yang saat mengajukan diri sebagai tuan rumah itu harus dilakukan. Namun kita akan bahasnya, Bang Nuim, setelah sejumlah informasi berikut, dan jangan kemana-mana MG Listener, kita akan bahas apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh Indonesia bila kita tetap menolak atlet atau pemain timnas Israel bertanding di U20 di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetaplah di MG Radio Network, More Than Just News. MG Listener masih di Morning Session with Nuim Hayat dalam Morning Traffic, MG Radio Network, More Than Just News. MG Listener, Anda juga dapat menyaksikan siaran kami live streaming di YouTube di MG Radio Network. Dan saat ini saya masih tersambung dengan jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Bang Nuim,
sanksi kemungkinan akan diterapkan atau diberikan kepada Indonesia bila Indonesia tetap tidak menerima timnas Israel untuk bertanding dalam perhelatan U20. Nah, pertanyaannya tadi pagi saya mendengarkan ada usulan lain, misalkan timnas Israel ini berganti nama dan kemudian menggunakan nama lain, itu bisa dilakukan dan itu bisa jadi solusi untuk tetap menerima tapi mereka tetap bisa bertanding dalam perhelatan U20. Bang Nuim melihatnya apakah ini memang dimungkinkan, Bang Nuim? Tidak mungkin kalau untuk Israel. Kalau Rusia tidak berkeberatan, kita tahu bahwa mereka atlet-atlet mereka ikut bertanding misalnya di Tokyo dan itu tidak membawa, ada 3 tuh. Bendera tidak boleh, nama tidak boleh, bendera tidak boleh, lagu kebangsaan tidak boleh, emblem-emblem lain juga tidak diperbolehkan. Kalau mereka sudah dianggap sebagai negara paria lah begitu, negara yang dikucilkan. Tidak akan mungkin Israel mau. Israel tidak akan mungkin mau. Dan saya berpikir waktu itu, apakah Indonesia ketika mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah punya harapan atau dugaan bahwa Israel tidak akan lolos ke babak final? Mungkin itu. Kalau itu terjadi memang tidak ada Israel, tidak mungkin Israel akan bersedia untuk mengganti. Mereka begitu bangga dengan nama mereka. Jadi tidak mungkin mereka akan mengatakan, ya kami bertanding dengan nama lain. Tidak mungkin. Itu hampir tidak mungkin. Karena Israel itu seperti saya katakan, mereka itu tidak ada takutnya kepada siapapun, tidak ada segannya kepada siapapun. Mereka mengetahui mereka betul-betul di atas angin karena semacam hutang dari bukan saja Amerika ya, terutama negara-negara di Eropa. Hutang mereka terhadap Israel itu hutang moral karena mereka telah melakukan kekejaman yang sangat buas, yang sangat tidak manusiawi terhadap orang-orang Yahudi di masa lalu. Jadi mereka terpaksa sekarang ini, mau tidak mau mereka harus membela apapun yang dilakukan oleh Israel. Mungkin saja Uni Eropa bisa mengatakan 1-2 patah yang agak keras, tapi itu hanya sebenarnya basa-basi. Mereka tidak akan berani untuk tegas-tegas terhadap Israel. Karena itu, hutang moral itu, mereka menganggap, bukan mereka, barangkali nenek moyang mereka lah kalau mau dikatakan demikian, telah berhutang budi. Karena mereka telah melakukan kezaliman, kebuasan, betul-betul ya keganasan yang luar biasa terhadap bangsa Yahudi. Sehingga mereka kan menjadi diaspora. Mereka tersebar karena terusir dari negerinya sendiri disebabkan oleh Emporium Romawi pada waktu itu. Jadi Israel tidak akan bersedia untuk mengubah namanya atau benderanya atau lagu kebangsaannya hanya untuk dapat ikut bermain sepak bola di gelanggang internasional. Mereka tidak akan melakukan. Aku yakin tentang hal itu. Ini kan bisa dibilang sesuatu, Indonesia sudah menawarkan diri di sejumlah perhelatan dunia dan ini mungkin di luar perhitungan dari Indonesia ketika timnas Israel lolos dalam perhelatan tersebut. Ini kalau Bang Nuim sendiri melihat apakah Indonesia memang harus bersikap seperti ini atau yang sekarang ini muncul seperti yang dilakukan oleh Iwayan Koster dan kemudian Ganjar Pranowo di daerahnya, atau memang Bang Nuim melihat memang pisahkan antara olahraga dan politik, Bang Nuim? Dalam hal ini masalahnya undang-undang dasar kita. Kita tidak bisa melanggar undang-undang dasar karena itulah betul-betul fondasi kita. Kalau kita melakukan perubahan terhadap mukaddimahnya, itu barangkali bisa dicari jalan sehingga rambut tak putus, tepung tak berserak, kata orang. Nah, kalau kita melanggar sekarang ini mukaddimah undang-undang dasar, apalagi dari undang-undang dasar itu yang bisa kita langgar. Sekali terjadi, gitu kata pepatah kita, lalu jarum, lalu kelindan. Ini bahayanya di sini, Iswahyudi. Saya melihatnya begitu karena kan kita bukan main-main. Undang-undang dasar kita itu kan telah dipikirkan matang-matang. Kita dulu punya undang-undang dasar sementara istilahnya. Nah, tapi tidak sesuai dengan kepribadian kita. Maka kembali karena Majelis Konstituante tidak berhasil, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu semacam ada kerabat lah begitu. Ini undang-undang kerabat. Nah, di situ dibikin mukaddimahnya itu. Dan
itu mencerminkan yang lain-lain itu mengikuti apa yang dikatakan oleh mukaddimahnya. Itu yang sulitnya, jangan sampai melakukan pelanggaran. Bagaimana caranya mencari jalan supaya ini tidak terjadi? Sebagusnya ya sudah, kita tidak usah menjadi penyelenggara pertandingan-pertandingan sepak bola. Karena ini akan menyulitkan kita sendiri. Ini ada keterlanjuran barangkali, yaitu dengan harapan seperti saya katakan tadi, bahwa Israel tidak akan lolos babak kualifikasi. Ternyata itu tidak terjadi. Akhirnya Israel lolos, dan kita tidak bisa mengatakan kamu telah berjuang begitu susah payah untuk dapat lolos, kemudian kamu tidak boleh ikut. Ya kita mesti fair juga dalam hal ini. Kita mesti bersikap pantas dan dengan kepatutan dalam hal ini. Bahwa mereka telah bersusah payah menghabiskan uang, menghabiskan tenaga dan lain sebagainya untuk ikut dalam babak kualifikasi. Dan setelah mereka berhasil, tidak bisa kita mengatakan, oh kamu tidak boleh ikut. Padahal kamu sudah berjuang mati-matian untuk bisa mendapatkan hak untuk ikut di dalam final turnamen Piala Dunia U20. Ini bisa dibilang memang akan jadi sejarah dunia ketika sebuah negara akhirnya membatalkan atau ya bisa dibilang tidak komit lah dengan apa yang ditawarkan sebelumnya, karena di luar perhitungan ada negara yang tidak jadi bagian dari memiliki hubungan diplomatik, ternyata harus ikut, dan itu memang harus dikawal untuk Indonesia dalam kasus ini, bahwa menghentikan atau tidak menyelenggarakan Piala Dunia U20 di Indonesia adalah pilihan yang terbaik, Bang Nuim. Itu dia. Barangkali pada awalnya kita harus mencoba untuk berpikir dari A sampai Z. Jangan A sampai B, itu sampai C, itu sampai D. Tapi jadi kita pikir panjang-panjang. Betul-betul. Jadi ini kan akhirnya segala persiapan yang telah dilakukan. Kalau nanti misalnya FIFA mengatakan kamu tidak bisa menjadi penyelenggara karena kamu telah melanggar undang-undang dasar, ya, anggaran dasar dari FIFA, kan arang habis besi binasa, kan rugi kita. Pertama kita malu, ya, sudah kita akan gembar-gembor menjadi tuan rumah dan lain sebagainya, tahu-tahu kita tidak bisa melaksanakan. Kedua, berapa banyak habis dana dan daya kita untuk melakukan persiapan untuk sebagai tuan rumah yang baik. Karena kita sebagai penyelenggara, misalnya G20, kita dipuji hebat dan lain sebagainya. Nah kan sayang kalau kita tidak bisa menyelenggarakan turnamen olahraga, tapi juga ada faktor. Kan kita sebetulnya masih dalam tanda kutip berkabung lah mengenai persoalan kanjuruannya, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yang ya di sebuah stadion olahraga sepak bola dan lain sebagainya. Jadi, tapi itu belakangan terjadi, itu tidak bisa kita lihat waktu kita mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah. Tapi ketika kita mengajukan permohonan untuk jadi tuan rumah itu, kita sudah mengetahui tentang anggaran, tentang undang-undang dasar kita sendiri. Jadi hendaknya kita mungkin harus dalam banyak hal berpikir agak jauh sedikit lah ke depan. Jadi tidak hanya dari A sampai B itu sampai C itu, tapi coba kalau bisa berpikir sampai Z dan kita pertimbangkan matang-matang, mintakan nasihat, masukan-masukan dari orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang diplomasi dan lain sebagainya. Sehingga kita ketika mengambil keputusan itu dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kita akan tetap menjadi penyelenggara dari apa yang kita hasratkan, yang kita inginkan untuk menjadi penyelenggaranya. Meskipun konsekuensi ketika kita batal menjadi penyelenggara di Indonesia itu, penyelenggaraan U20 di Indonesia ini ada sejumlah hal yang mungkin akan diterima Indonesia. Pertama, saya coba bacakan Bang Nuim, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kemudian kedua, Indonesia bisa dikecam oleh negara-negara lain karena tidak melaksanakan amanat FIFA. Kemudian ketiga, tidak bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan kembali untuk dipilih FIFA menjadi tuan rumah ajang olahraga. Di kelima, Indonesia akan dicoret sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia Piala Dunia di 2034 nanti, yang memang Indonesia sudah mengajukan diri sebagai kandidat tuan rumah. Keenam, Federasi Indonesia Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga dunia termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikecam karena bertindak diskriminatif, mencampur adukan olahraga dan politik.
Kemudian ke-8 pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat kehilangan mata pencarian dan hampir 500.000 orang lebih akan terdampak langsung kalau sepak bola Indonesia terhenti. Ini sejumlah hal yang bisa dibilang mungkin akan terjadi kepada Indonesia ketika kita bisa dibilang juga tadi tidak mempertimbangkan hal-hal itu, hal-hal yang mungkin akan membuat kita terbelenggu ketika kita mengajukan diri sebagai tuan rumah sebuah perhelatan. Bang Nuim melihatnya memang ya itu kita harus pilih konsekuensi paling besar, namun itu demi dignity kita sebagai negara. Bang Nuim. Iya, ini saya sedang melihat warta berita di televisi mengenai laporan bahwa FIFA telah membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah U20 itu baru. Nah, apa yang dikatakan tadi itu saya pikir yang paling ringan dari semua itu adalah bahwa kita dibekukan untuk sementara waktu. Ya, dibekukan hanya untuk sementara waktu. Jadi maksudnya diberikan jangka waktu. Karena kasihan dong pemain-pemain sepak bola kita kalau sekiranya tidak boleh ikut dalam pertandingan-pertandingan yang direstui oleh FIFA, dan hampir semua pertandingan sepak bola di dunia ini direstui oleh FIFA. Kan begitu. Jadi kalau kita tidak boleh, kasihan pemain-pemain kita. Kasihan sekali pemain-pemain kita. Nah, ini masalahnya harus dipikirkan, Jadi bahwa kita sudah terlanjur mengajukan permohonan dan kemudian disetujui, itu suatu pencapaian, ya, suatu prestasi yang sangat luar biasa, dipercaya. Tahu-tahu jadinya seperti ini. Di Indonesia saya khawatir. Di Indonesia memang saat ini juga tengah bergulir bahwa Indonesia dikhawatirkan akan digantikan posisinya oleh Peru. Itu sudah bergulir, namun boleh diinformasikan seberapa yakin informasi yang diterima oleh media Australia saat ini bahwa Peru telah menggantikan posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, Bang Nuim? Ya, saya yakin karena biasanya ABC sangat hati-hati, tapi bisa saja mungkin ada hoax, ya, tapi saya rasa tidak. Nah, karena ABC hati-hati dan ini sudah disiarkan untuk ketiga kalinya. Ini untuk ketiga kali dalam warta berita nasional ABC yang sekarang ini saya saksikan. Karena memang suaranya saya matikan. Tapi masalahnya kalau sekiranya kita harus memilih, barangkali scoring untuk mungkin katakan 3 bulan atau 5 bulan atau 6 bulan dari FIFA itu masih lebih baik, karena kita harus juga memikirkan nasib dari pemain-pemain sepak bola kita kalau mereka tidak boleh mengikuti pertandingan-pertandingan yang disponsori oleh FIFA, dan hampir semua pertandingan sepak bola itu mestinya disponsori dan ada pengesahan oleh FIFA. Jadi kesian kalau sampai pemain-pemain kita tidak dapat lagi bertanding. Siap. Terima kasih Bang Nuim sudah berbagi bersama kami. Kita berharap akhir terbaik yang memang akan terjadi di polemik apakah Indonesia akan tetap menjadi penyelenggara turnamen Piala Dunia U20 atau tidak. Kita berharap yang terbaiklah yang kemudian dipilih oleh pemerintah, dan ke depan ini akan menjadi pembelajaran berarti bagi Indonesia untuk kemudian mengajukan diri sebagai tuan rumah di sebuah perhelatan olahraga. Bang Nuim, terima kasih. Betul. Selamat berpuasa untuk Bang Nuim dan keluarga di Melbourne.